wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Bicara nikmat kemerdekaan, lebih dari 200 negara mungkin. Berapa jumlah negara di dunia ini, jemaah? Nah, berapa? 200 berapa? Coba kita lihat negara-negara itu dikasih nikmat merdeka. Muslim dan non-muslim sama-sama. Tapi bicara nikmat hidayah, tidak semua Allah kasih. Bahkan di antara 8 miliar manusia. Berapa jumlah penduduk situ Bondo? Antum ini subhanallah. Oh, di mana jemaah? Tak pate mekere. Nah, berapa jumlah penduduk situ Bondo? Coba lihat, coba di Google, coba lihat. Berapa? 600, sejuta lebih. Berapa? 684 2023. Tidak sampai 1 juta jemaah ya. Mungkin nanti kita kirim penduduk Jember ke sini jemaah. Karena Jember ada 2,4 mungkin. Subhanallah ya. Ya, di antara 8 miliar manusia, yang muslim itu kira-kira 2 miliar. Artinya mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah untuk memeluk agama Islam. Yang mana kita tahu innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu hanya Islam. Itu 2 miliar. Dan di antara 2 miliar itu tidak sedikit yang Islamnya hanya KTP. Istilah Islam KTP itu dulu sering kita dengar jemaah. Tertulis di KTP-nya Islam, tapi di rumah Allah nggak pernah hadir. Sholat Jumatan juga enggak. Sampai subhanallah, anak pernah ke Denpasar. Di situ ada masjid yang katanya sholat subuhnya seperti sholat Jumat ya. Masjid Baitul Ma'mur ya. Anak tanya sama pengurusnya, apa yang menjadi daya tarik masyarakat itu kok mau memakmurkan masjid? Pengurusnya cerita, makan? Bukan makan. Ternyata mereka menyampaikan kepada masyarakat muslim yang nggak sholat ke masjid, waktu mati jangan dibawa ke masjid. Iya jemaah. Loh, mereka hidup gak ke masjid, mati suruh ke masjid. Ini Odi tak pernah ke masjid. Mumpung mati jangan atraki ke masjid gitu kan. Akhirnya mereka bikin kesepakatan, yang tidak sholat di masjid kalau mati ya sudah disolatkan tapi di rumahnya. Tetap karena sholat jenazah itu kan fardu kifayah, tetap disolatin tapi jangan dibawa ke masjid. Karena ketika dia hidup dia nggak pernah ke masjid. Lalu kenapa setelah dia mati kita paksa jasad yang sudah jadi jenazah itu untuk dibawa ke masjid? Akhirnya kata dia ketakutan mereka, Ustaz. Abejeng ke masjidnya. Subhanallah. Tadi ada orang yang muslim tapi mungkin jauh dari nilai-nilai keislaman. Maka kita bersyukur kepada Allah kita bisa berada di rumah Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, nggak bisa kita sampai ke tempat ini. Nggak bisa. Walaupun punya niat. Berapa banyak orang yang niat baik
tapi ternyata tidak kesampaian. Maka semoga Allah Azza wa Jalla mematikan kita dalam kondisi Islam. Nabi Yusuf setelah beliau berada di posisi yang sangat indah di jabatan duniawi ya, lalu beliau bisa menghadirkan keluarganya, dan apa yang beliau mimpikan menjadi kenyataan. Beliau melihat apa mimpinya Nabi Yusuf. Anda kasih hadiah. Melihat bintang. Berapa bintang? Masalah. Nah, berempat. Berapa jemaah? Ini berapa? 11. Maksudnya sangat. Fadhal. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Aku melihat 11 bintang. Benih sangat, benih betok. Aku melihat 11 bintang bersama mentari dan rembulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat dia sujud. Mereka sujud buat aku. Bayangin ya. Akhirnya menjadi realita. Setelah perjalanan panjang. Ini kalau kita bicara kemerdekaan. Setelah ujian melawan penjajah umpamanya. Kalau Allah berikan kenikmatan. Nabi Yusuf ketika sudah Allah berikan nikmat itu. Beliau berdoa mengatakan. Tawaffani musliman. Wa alhiqni bisalihin. Disebutkan oleh banyak penafsir. Beliau minta mati. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam. Sudah selesai ya Allah. Mari sudah ya Allah. Dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Itu doanya Nabi Yusuf. Maka kita juga berdoa memohon kepada Allah. Tawaffana muslimin. Matikan kami dalam kondisi Islam. Wa alhiqna bis-salihin. Dan gabungkan kami dengan orang-orang soleh. Kalau melihat ya keluarga kita meninggal dunia dalam kondisi Islam. Kita itu senang coba. Apalagi matinya insya Allah husnul khatimah. Bagaimana dengan kita? Wallahu a'lam. Nggak ada jaminan kita akan mati seperti mereka mati dalam kondisi Islam. Maka semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Proklamasi itu terjadi pada hari Jumat. Sekarang hari Jumat, tanggal 17 Agustus. Tapi waktu itu terjadi pada bulan Ramadan, Jumat Ramadan. Anda tahu tanggalnya tanggal berapa di bulan Ramadan? Tahun berapa? Tahun berapa jemaah? Ya 45 lah beremam. Bingung jangan ngoreng ini. Astagfirullah. Mikir apa? Mikir tahun berapa? Subhanallah. Makanya tertulis di mana-mana itu 80 tahun. Jadi negara Indonesia itu umurnya baru 80 tahun. Kalau bahasa Indonesia umurnya berapa tahun? Anda kasih hadiah. Angkat tangan yang mau jawab. Siapa? Apa? Apanya diulangi? Oh, pertanyaannya diulangi. Tak ending jere. Nah, mana yang jawab? 97. Ngitungnya dari mana? Ahsan, Masya Allah. Jadi bahasa Indonesia itu belum umur 100 tahun. Sebelumnya nggak ada bahasa Indonesia. Yang ada setiap negeri dengan bahasanya. Orang Bondowoso sama orang Jember mungkin nggak bisa ngomong. Perlu penerjemah.
Karena yang Bondoso situ Bondo bahasa Madura, yang Jember bahasa Jawa. Nggak bisa mereka komunikasi. Di antara hikmah kenapa Islam itu turun di Mekah, karena subhanallah, Jazirah Arab sebesar itu satu bahasa. Para ulama menyebutkan kalau Islam itu turun di Indonesia, maka Nabi itu butuh penerjemah. Ketika ke Sunda harus bahasa Sunda. Ketika ke Betawi bahasa Betawi. Kemudian ke Madura nyebrang. Kalau nabinya dari Surabaya, antara ke Madura, butuh penerjemah. Dan di Indonesia ini ada banyak bahasa, banyak sekali bahasa. Sampai akhirnya disatukan dengan bahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesia ini termasuk bahasa yang sangat miskin kosakata. Kosakatanya rata-rata kata-kata serapan. Makanya di bahasa Indonesia itu nggak ada huruf F dan V. Siapa yang bisa menemukan huruf F dalam bahasa Indonesia asli, bukan dari bahasa serapan? Ini kita berbicara tentang mengisi kemerdekaan. Anak kasih hadiah. Mari jemaah, bahasa Indonesia. Nah, huruf F bahasa Indonesia atau V, tidak apa. Nah, Fata Morgana dari bahasa apa itu? Dari bahasa Inggris. Nah, fakir dari bahasa Arab. Rengku itu ya. Apa? Foto. Ada tandi yang tidak punya. Apa? Nah, tengku kan? Tidak ada. Jadi kalau kita lihat faedah, ya, manfaat, itu bahasa Arab. Nggak punya. Karena bahasa Indonesia tadi baru, umurnya nggak sampai 100 tahun. Digabungkan dari bahasa ini, kemudian muncul KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, berbicara tentang negeri kita yang merdeka tanggal 17 Agustus tahun berapa? 45. Pak tepak, cuk, bingung tahun berempah jamaah. Tahun 1945 di pembukaan undang-undang di alinea 1 disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita sepakat dengan hal itu ya. Tapi ternyata Bung Karno sebelum kemerdekaan, beliau itu sudah menyebutkan beberapa kriteria atau indikator negara itu sedang dijajah. Ini Bung Karno menulis ya di sebuah koran kalau nggak salah ya. Iya, surat kabar Suluh Indonesia. Beliau nulis ini tahun 1930. Sebelum merdeka. Beliau ingin menjelaskan bahwa negeri kita sedang dijajah. Apa tanda-tanda? Maka beliau menyebutkan ciri-ciri negara terjajah. Yang pertama, negeri tersebut menjadi penyedia bahan mentah bagi negara-negara industri, negara maju. Negara yang dijajah itu, dia adalah negara yang menyediakan bahan mentah bagi negara-negara industri.
Kita seperti itu tidak. Dulu jelas di masa Belanda, kalau kita lihat sungai-sungai atau parit-parit yang ada di situ Bondo ini, siapa yang bikin? Belanda. Iya. Bagaimana hasilnya itu dikirim ke Belanda. Kemarin sempat terjadi keributan di negeri kita ya, tentang bagaimana pengiriman timah, bagaimana pengiriman emas ya, yang itu dikirim bahan mentahnya sama tanahnya dikirim, yang dikelola di tempat negara-negara maju tersebut. Akhirnya Indonesia minta bagaimana itu dikelola di Indonesia, supaya kita memang nggak terlihat terjajah. Yang namanya coklat yang bagus dari mana? Kalau kita makan coklat Swiss ya, Swiss, terus mana? Belanda, Denmark, negara-negara itu. Emangnya di sana tanam coklat? Yang tanam di mana? Indonesia yang tanam. Jember termasuk. Ya, ciri-ciri ini coba kita lihat, apakah setelah kita merdeka apa yang disebutkan Bung Karno itu ada di negeri kita, bahwa kita menjadi penyedia bahan mentah untuk negara-negara maju. Mereka maju, mereka punya industri yang besar, kita hanya menyediakan bahan mentah. Nanti dikirim lagi ke Indonesia dengan harga yang selangit, padahal itu dari negeri kita. Ini menunjukkan kita dijajah. Itu yang pertama. Kata siapa? Bung Karno. Yang kedua, dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara maju tersebut. Jadi kita ini jadi konsumen, tidak menjadi produsen. Kita menjadi penyedia bahan, bukan kita yang memproduksi. Lalu diproduksi oleh negara itu, produknya dijual lagi ke kita. Akhirnya uang mereka itu muter ke mereka lagi, jemaah. Jadi pesen itu kembali ke sana terus. Baik. Yang ketiga. Yang kedua ini ada nggak di negeri kita? Ciri-ciri itu. Ada. Yang ketiga, negeri jajahan dijadikan tempat memutarkan surplus kapital yang didapat dari kegiatan ekonomi mereka demi mendapatkan rente. Apa rente itu? Bunga. Rentenir. Untuk mendapatkan rente berkaitan dengan besarnya suku bunga di negara berkarakter terjajah tersebut. Jadi ketika mereka punya uang lebih, itu dipinjemkan sama negeri-negeri ini ya. Mereka nggak usah kerja tapi dapat bunga. Dan itu yang terjadi dengan banyak negara kita pun. Berapa harus membayar bunga kepada negara-negara maju tersebut? Ini ucapan Bung Karno sebelum merdeka. Karena beliau memperhatikan bagaimana kondisi Indonesia pada saat itu, lalu beliau menyimpulkan 3 ciri ini. Sayangnya setelah kita merdeka, sebagian ciri ini atau bahkan semuanya masih ada di negeri kita. Kita tidak dijajah lagi secara fisik, tapi kita dijajah secara ekonomi, secara politik kadang-kala. Jemaah rahimakumullah, ana tidak hendak membahas itu. Ana menukil ini dari ucapan Ketua DPD RI pada tahun 2013 ya, Bapak Irman Gusman. Beliau menyebutkan hal itu. Maka semoga kita bisa menjadi lebih baik. Adapun kita buat rakyat, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ibrahim ayat 34. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kalian apa aja yang kalian minta.
Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian nggak bakalan bisa. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat kafir. La zalumun kafar. Kita sering lupa dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Orang itu biasanya baru akan merasakan nikmat kalau nikmat itu hilang. Baru berasa. Contoh, kapan kita merasakan nikmat tangan kita nih? Di saat kita sakit, tahu-tahu nggak bisa gerak, kita tahu ya Allah, ternyata nikmat tangan ini. Oksigen nih, kapan kita bisa benar-benar mensyukuri nikmat oksigen? Ingat waktu COVID kemarin, ketika oksigen langka, mau beli gak ada. Bayangin. Sampai cerita di rumah sakit itu ya, orang-orang yang sakit tergeletak nunggu oksigen, gak ada oksigennya. Tiap hari kita menghirup oksigen, gak pernah kita, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, nikmat ternyata hamba ya Allah. Tapi ketika dia sakit, dipasang oksigen di mulutnya, ya Allah, ya Allah, baru dia menyebut asma Allah Azza wa Jalla. Manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat kafir. Kemiskinan dan kesulitan itu biasanya menciptakan orang-orang yang kuat. Generasi yang dijajah dulu, bagaimana melahirkan pahlawan-pahlawan untuk mengusir penjajah. Dan mereka mengusir penjajah. Mereka benar-benar mengalami fase dijajah dan fase merdeka. Jadi mereka bisa membedakan antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tatkala mereka sudah merdeka. Kita semua lahir sudah merdeka. Siapa yang lahir sebelum merdeka? Anda kasih hadiah. Pola beda jemaah. Iya. Umur 80 tahun. Siapa yang umur 80 tahun? Ada. Lihat. Alhamdulillah. Kita lihat tadi. Kita nggak merasakan fase penjajahan. Kita langsung nikmat, langsung merdeka. Makanya kalau kita lihat kemerdekaan itu atau hari kemerdekaan diisi dengan apa? Dengan hiburan-hiburan sama orang-orang itu. Yang hiburan ini, yang dangdutan, yang sonhorek, yang karnaval ini, macam-macam. Dia pikir dengan cara seperti inilah mengisi kemerdekaan. Ini dilakukan untuk memajukan negeri ini. Coba diadakan penelitian. Apakah manusia-manusia itu setelah merayakan kemerdekaan dengan cara-cara yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla? Ada mungkin yang enggak, tapi banyak juga yang mengandung unsur kemaksiatan. Apakah setelah itu ekonomi negeri kita semakin meningkat? Apakah kita semakin makmur dan sejahtera? Apakah memang itu yang diharapkan oleh para pahlawan yang berjuang mengusir penjajah? Agar generasi selanjutnya mengisi negeri ini dengan bunga-bunga indah yang memberikan manfaat buat nusa dan bangsa. Atau ternyata ada yang salah? Gara-gara perayaan, waktu sholat pun lewat. Itu terjadi. Gara-gara harus bersolek ya, karena make upnya mahal, masuk waktu sholat tidak sholat juga. Iya, saat di jamak sholat karena make up jamaah. Maka tadi Allah mengatakan sesungguhnya manusia sangat kafir dan sangat zalim jamaah. Zalim karena dia meletakkan sesuatu tidak di tempatnya. Itu orang zalim. Dia berbuat, tapi nggak seharusnya dia lakukan itu.
Sedangkan kafir dia tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla dan merasa bahwasanya kemerdekaan itu diraih dengan perjuangan. Kemerdekaan itu atas rahmat Allah Azza wa Jalla. Ana ingin mengajak antum semua untuk merenungkan sebuah hadis agar kemerdekaan ini tidak Allah ambil lagi. Karena boleh jadi akan turun azab kepada manusia, bukan lewat manusia lain. Yang kita katakan dijajah sama Amerika, enggak, kita enggak dijajah sama Amerika. Belanda sudah enggak, Jepang juga tidak. Walaupun kalau kita lihat jalanan negeri kita yang paling banyak mobilnya siapa? Mobilnya Jepang, seperti itu. Mereka produksi di sana atau mereka produksi di sini, kemudian dijual di sini, dan mereka menikmatin hasil. Karena sejatinya penjajah itu ingin mengeruk keuntungan dari negeri yang dia jajah. Itu si konsepnya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibn Abi Malik an abihi an Atha bin Abi Rabah an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami. Lalu beliau berkata, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara kalau kalian dikasih bala itu maka berat sekali dampak buruk dari bala tersebut. Dan aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian hidup mendapati 5 perkara ini. Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Yang pertama, tidaklah al-fahisha nampak, tersebar, merajalela di satu kaum, perzinaan, LGBT, apabila itu sudah menyebar di mana-mana sampai-sampai mereka mengumumkannya. Dulu orang zina itu sembunyi-sembunyi. Sekarang sebagian orang berzina di video dan kemudian disebarkan kemana-mana, ditonton oleh orang banyak. Dia umumkan zina, homoseksual dan lain-lainnya. Apa yang Allah akan beri, apa hukuman yang Allah akan berikan kepada mereka? Maka akan tersebar di tempat mereka at-ta'un, wabah penyakit. Dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada di generasi yang sebelumnya. Kemarin kita tahu COVID-19 ketika menimpa dunia, karena memang urusan perzinahan ini dunia sudah terang-terangan mengumumkannya. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dianggap wajar. Dulu itu bahasa Maduranya apa? Lambe, jemaah. Waktu anak SD, anak masih ingat, di kampung itu ada pernikahan, tapi warga kampung itu malas menghadirinya karena ngandung gado, saya ini tahun 88, 89. Jadi dulu itu suatu aib yang masyarakat sangat mengencamnya. Sekarang dianggap sudah biasa ya. Ya bermana anak ngode. Dianggap sesuatu yang bukan lagi
fahisyah. Beberapa public figure yang melakukan perzinaan, nggak malu jemaah. Orang itu setelah melakukan perzinahan biasanya dia akan takut menyembunyikan diri ketemu. Ini tidak. Bahkan oleh media tetap diangkat, dijadikan iklan dan public figure yang seakan-akan harus ditiru. Beberapa mungkin public figure, artis-artis punya anak tanpa suami, dianggap biasa. Dan beberapa waktu yang lalu, dulu di zaman Belanda itu disebut kumpul kebo ya. Sekarang mulai rame kumpul kebo. Kira-kira di 2013 ya. Jumlah pernikahan di Indonesia itu hampir 2,1 juta kalau nggak salah. Kalau Anda nggak lupa ya. 2,1 juta. Sekarang jumlah pernikahan itu tinggal 1,5 juta kira-kira. Padahal jumlah penduduknya nambah. Jumlah yang nikah berkurang. Dari 2,1 juta jadi 1,5 juta. Di antara 1,5 juta ini yang hampir 1,5 juta bercerai. Ada masalah. Dulu orang berpikir kalau ingin menyalurkan syahwatnya ya harus nikah. Atau maaf, kalau orang yang nggak bertakwa dia akan ke tempat pelacuran. Patokan apa namanya? Gunung apa? Sia tak tahu. Apa? Gunung apa jemaah? Gunung Sampan. Tapi sudah nggak ada sekarang kan? Tinggal namanya. Kapan terakhir ke sana? Tinggal naman ini jemaah. Iya jemaah. Sekarang nggak perlu lagi Gunung Sampan, nggak perlu lagi Gunung Berkai atau gunung apa jemaah ya. Gunung macam-macam. Karena sekarang sudah pakai handphone jemaah. Sudah pakai handphone. Itu yang orang-orang yang melacurkan diri. Tapi yang lebih dari itu ada orang yang kumpul satu kos-kosan, kumpul satu rumah, tapi tidak nikah. Bahkan dianggap hal itu percobaan untuk hidup dalam rumah tangga. Apa bahasanya? Kohabitasi. Ini ramai di Malang. Kan banyak anak kos-kosan itu. Mereka sudah hidup serumah gitu loh. Seakan-akan suami istri tapi tidak terikat pernikahan. Tapi ketika kami enggak sampai ke sana gitu loh. Kalau laki-laki sama perempuan berduaan saroma, yang ketiga siapa? Setan. Maka tadi kalau kita bicara bagaimana kita mengisi kemerdekaan, tolong yang mampu menikah segera menikah. Ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda. Saya ngode ya, saya tua aja mikirin ini kebe saya ngode. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang memiliki kemampuan membayar maharnya, kemampuan memberikan nafkah kepada istrinya, hendaklah dia menikah. Akabin. Jangan berpikir, saya akan mengejar mimpi saya dulu. Montan di Roma tak kabina saya. Ini salah. Bagaimana kita lihat ada orang yang sampai umur 50 tahun tak di Roma pakun kontrak. Mati di rumah kontrakan. Kalau nunggu di Roma tak bin kabin ini jemaah. Tapi alhamdulillah dia bisa punya anak. Anaknya menikah, anaknya sekolah, tapi tetap di rumah kontrakan. Karena ada yang berpandangan bahwasanya menikah itu harus mapan dulu. Tidak. Menikah itu harus punya kemampuan memberikan nafkah, bayar mahar, dan bicara nafkah sandang pangan papan.
Berarti kan harus punya tempat tinggal. Naam. Tapi nggak harus milik sendiri. Tapi untuk ke sana perlu pendidikan yang matang untuk menikah. Karena terus terang, kenapa aturan pemerintah itu berubah-berubah? Dulu aturannya umur 17 tahun nikah. Terus sekarang jadi umur 19 tahun sekarang. 19 tahun. Apa mau jadi 21? Benar. Wallahu a'lam. Memang mungkin bisa jadi berubah. Akan berubah terus. Kenapa? Karena mereka melihat nih anak-anak tidak dewasa-dewasa. Dulu lulus SMP, lulus SD bisa kabin ya, Pak. Bisa alakoh. Betul. Sekarang lulus kuliah belum tentu siap menikah, tapi berzina sudah. Tahun 2013, ana masih ingat pulang dari Medina, abah ana itu ngomong, Indonesia ini maju selangkah sekarang. 2013. Ana tanya kenapa, Bang? Kejadian kalau nggak salah di Gresik atau di mana? Anak SMP jadi mucikari. Bukan jadi pelacur. Dia jadi mucikari, acuil cakan jana saya cuy. Kepada lelaki hidung belang. Itu anak SMP 2013 yang lalu. Sudah 12 tahun yang lalu. Jadi kalau bicara siap menikah, fisiknya siap menikah. Maka kemudian terjadi perzinahan. 2-3 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu mungkin ingat anak SD dan SMP yang sudah memperkosa. Anak SMP, anak 4 atau berapa sama SD, 3-nya anak SD kalau nggak salah, itu memperkosa. Mereka secara syahwatnya diberi tontonan-tontonan yang membuat syahwat itu mendidih di dalam dirinya. Tapi ketika mau nikah jangan dulu. Kita siap situ. Loh, kalau belum siap dipersiapkan. Karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, Zuyyina linnas hubbus syahawat. Ditanamkan di dalam diri manusia kecintaan kepada syahwat. Itu sudah ada. Minan nisa wal banin ya. Jadi tadi kalau bicara apa yang harus dilakukan, ya sudah persiapkan anak ini untuk menikah. Karena dia punya syahwat. Kalau tidak disalurkan ke yang halal, disalurkan ke yang haram. Mau tidak mau jemaah. Sedangkan tatkala ditunda, akhirnya dia salurkan ke yang haram. Nikah pun kadangkala, aduh gak terlalu penting menikah. Nikah itu merepotkan. Apalagi punya anak. Ahsan tidak nikah. Kalau mau nyalurkan syahwat, ya sudah tinggal disalurkan. Banyak perempuan-perempuan yang na'udzubillah yang seperti itu. Maka agar negeri kita tidak lagi dikasih azab sama Allah dengan wabah-wabah penyakit yang mematikan yang tidak ada di umat-umat sebelumnya, hendaklah kita menghindari perzinahan. Wala taqrabuz zina. Allah mengatakan jangan mendekati zina. Dulu orang itu kalau mau nonton film itu harus ke bioskop. Setelah itu video di rumahnya. Setelah itu VCD, DVD. Kemudian sekarang handphone sudah, nggak perlu kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil maunah wa jawri sultan alaihi. Tidaklah penduduk negeri itu mengurangi timbangan dan takaran. Nih bisnismen yang melakukan penipuan dengan mengurangi timbangan atau takaran, Allah akan berikan hukuman apa? As-sinin, kekeringan, paceklik yang panjang, wasyiddatil maunah, harga menjadi tinggi, biaya hidup semakin mahal. Yang ketiga, wajawri sultan alaih, dikasih pemimpin yang zalim buat mereka.
Jadi ternyata pemimpin yang zalim itu hukuman dari Allah. Ternyata mahalnya barang-barang kebutuhan itu hukuman dari Allah. Kita kan mengatakan, oh ini pemimpin yang zalim ini. Loh kok bisa dikasih pemimpin yang zalim? Ternyata rakyatnya yang zalim duluan. Kalau sudah bicara mengurangi timbangan, mengurangi takaran, melakukan penipuan dengan bisnis dan jual beli mereka, dia ini sudah melakukan kezaliman kepada saudaranya, melakukan kezaliman kepada temannya, kepada warga sesama. Dia melakukan kezaliman, lalu dia mengatakan pemimpin zalim. Loh, engkau dulu yang zalim. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tidaklah mereka berbisnis dengan cara yang haram tadi, mengurangi timbangan dan takaran. Hukumannya apa? Paceklik yang panjang. Yang kedua, harga yang tinggi, biaya hidup yang mahal. Yang kedua, yang ketiga, pemimpin yang zalim. Makanya terkadang kita ini menyelesaikan masalah tapi lupa dengan akar masalahnya. Apa akar masalahnya? Pada waktu reformasi, di mana masyarakat berpikir bahwa masalahnya ini adalah Soeharto. Kalau Soeharto turun, selesai masalah. Oke, Pak Harto turun, selesai. Sampai beberapa stiker ya, atau flyer Pak Harto ya, yang mengatakan seenaan zamanku kan. Iya, sampai seperti itu. Karena kita berpikir masalahnya di sana, enggak. Maka baca kitabullah, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu akar masalahnya di mana. Kenapa harga semakin tinggi? Kenapa kok sekarang ini kalau dilihat tidak jelas musim itu jam. Musim hujan nggak turun hujan, musim kering turun hujan. Dikatakan kemarau basah. Loh gimana sih? Kemarau itu kering, ya itu beremah. Hukuman dari Allah. Yang punya bumi ini Allah. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika ingin mengisi kemerdekaan, benar-benar ingin merdeka, tolong jangan menzalimin orang lain. Isi kemerdekaan itu dengan kita saling mengasihi dan mencintai. Dan di antara hak saudara sesama muslim itu, idastan sohaka fansohu. Kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Kadang-kala ada orang mau beli barang sama kita. Kita tahu nih orang nggak tahu barang. Apa yang kita lakukan? Bagus barang ini. Sasi tu bondo tak nemu. Padahal setelah dibawa pulang mengecewakan. Baik, yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaula al-bahaim lam yumtaru. Tidaklah orang-orang di negeri itu menghalangi penunaian zakat harta mereka. Mereka tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Karena banyak orang nggak tahu cara mengeluarkan zakat. Dia pikir, terus terang anak punya keluarga dulu juga berpikir zakat itu ya zakat fitrah itu ya. Yang dikeluarkan pada waktu Ramadan mau Idul Fitri. Itu sudah. Adapun zakat mal, zakat pertanian, orang-orang enggak. Apa hukuman yang Allah akan berikan kepada mereka?
maka Allah akan tahan air hujan dari langit. Kalau bukan karena binatang ternak, mereka tidak akan dikasih hujan sama Allah. Jadi kadang-kala hujan yang ada itu karena Allah kesian sama binatang-binatang, bukan sama kita. Maka tolong isi kemerdekaan dengan menunaikan zakat. Belajar mana yang harus dikeluarkan zakatnya dan mana yang tidak harus dikeluarkan zakatnya. Kepada siapa dikeluarkan zakat itu dipelajari, kemudian diamalkan. Ada seorang syekh, dia cerita, ana ini yang banyak datang ke ana konsultasi tentang zakat ini, yang uangnya miliaran, 2 miliar, 3 miliar. Tapi yang uangnya triliunan nggak pernah konsultasi zakat. Karena kadangkala orang yang triliunan merasa sudah selesai zakat. Oh banyak saya berbagi, sekali saya kasih 20 miliar. Berapa duitnya Bapak? 100 triliun. Duh. 1 triliun itu zakatnya berapa? 25 miliar. Siap antum mengeluarkan 25 miliar zakat ya mah. Banyak ini 25 miliar. Kita kalau uangnya 200 juta, zakatnya 5 juta, masih aman. Uang kita 2 miliar, zakatnya 50 juta. Uang kita 1 triliun, zakatnya 25 miliar. Siap mengeluarkan uang segitu antum? Kalau enggak siap, jangan jadi orang kaya jam. Maka nasihat ana mengisi kemerdekaan ini tadi salah satunya dengan banyak bersodakoh, belajar berbagi kepada orang lain. Orang kalau suka berbagi sama orang lain, insya Allah nggak nipu orang. Lah uangnya dikasihkan ke orang, kok dia mau melakukan kezaliman sama orang? Dan usahakan mulai saat ini antum itu sodakohnya persentase. Umpamanya anak pokoknya mau sodakoh kalau punya rezeki 5% lah, bukan zakat ya. Kalau zakat kan haul ya, kemudian sampai nisab. Kalau uang anak cuma 10 juta Ustaz, ya nggak wajib zakat. Uang anak 100 juta wajib zakat. Jemaah, oke, yang bilang wajib, anak kasih hadiah asalkan bisa jawab. Mana yang ngomong wajib? Kenapa kok wajib? Karena sudah mencapai nisab. Berapa nisabnya? 85 gram emas. Berapa sekarang 85 gram emas? Berapa sekarang? 1 gram sekarang 1,7, 1,8. Kalau 100 juta 170 juta. Kalau 100 gram 170 juta. Belum kan? Makanya kasih siwak aja. Nah jemaah, tadi enggak wajib. Antum punya uang 100 juta enggak wajib zakat. Tapi usahakan sedekah. Sedekahnya persentase. Berapa? Anggap mau sedekah 2,5% enggak apa-apa. Setiap gaji enggak ada zakatnya. Setiap anak gajian, gaji anak 5 juta, anggap anak mau mengeluarkan 2,5%. Berapa berarti? Berapa jemaah? 125. Ya, 125 atau 5%, 250. Belajar sudah keluarkan. Atau 10%, 500.000. Kalau antum sudah biasa mengeluarkan 10%, nanti antum punya uang 1 miliar, mengeluarkan 10% gampang apa enggak? Sudah biasa. Nah.
Tapi kadang-kadang enggak juga jemaah. Karena orang melihat banyak ini jemaah. Dia berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya yang kita keluarkan itu yang akan kita dapatkan kelak pada hari kiamat. Yang tersisa akan kita tinggal. Baik. Yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian Allah dan perjanjian Rasul. Kita ini punya janji sama Allah. Apa janjinya? Janjinya mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita punya perjanjian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada janji yang harus kita jaga. Mempercayai semua berita Nabi SAW, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, beribadah dengan syariatnya. Ini ada janji kita sama Rasul SAW. Dan tidaklah orang-orang di negeri itu melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, melainkan Allah akan kirimkan penjajah ke negeri mereka. Ini kata Nabi SAW, yang akan menguasai apa yang mereka miliki. Kalau kita lihat di negeri kita, berapa banyak sumber daya milik negeri kita, penguasanya siapa? Asing. Allah kirimkan penjajah itu untuk menguasai negeri itu. Oh, gara-gara pemerintahnya? Bukan. Kita ini sering menunjuk orang. Oh, dia. Oh, dia. Tunggu. Engkau ketika mengatakan dia, itu 3 ke dirimu, 1 ke dia, ini 3 ke kita. Boleh jadi kita masalah. Jadi istilah kemerdekaan dengan menjaga perjanjian kita sama Allah. Tauhidkan Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Gantungkan hatimu sama Allah. Sandarkan punggungmu kepada Allah. Hadapkan wajahmu kepada Allah. Karena sejatinya la ilaha illallah. Dan dalam tata cara beribadah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum membaca sejarah, kenapa kaum salib berhasil menguasai Palestina sebelum kemudian dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Itu umat Islam sudah kacau balau jemaah. Jadi satu kampung itu ditaklukkan oleh 10 kesatria aja, yang dicari dunia saja sama mereka, takut mati. Jadi hubbud dunya wa karahiyatul maut itu membuat mereka terlena dengan dunia mereka. Akhirnya dikuasai itu jemaah yang namanya Palestina. Ya, hampir 100 tahun kemudian baru diambil lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi tidak serta-merta kemudian menguasai, tidak. Dipersiapkan rakyatnya. Rakyatnya yang harus dipersiapkan agar mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, yang ngirim musuh itu Allah. Bayangin, Allah yang ngirimkan. Kemudian yang kelima ini berkaitan dengan pemerintah. 1, 2, 3, 4 itu berkaitan dengan semuanya, rakyat dan pemerintah. Yang kelima ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma nazzalallah aw anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Tidaklah para pemimpin mereka berhukum dengan kitabullah dan tidak memilih hukum yang diturunkan Allah. Apa hukumannya? Melainkan Allah akan menjadikan
permusuhan di antara mereka sendiri. Jadi sesama rakyat berantem, ribut. Itu juga hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan kecuali yang menurunkan masalah itu sendiri. Allah Azza wa Jalla yang memberikan masalah kepada kita, dan Allah turunkan solusi. Allah utus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan Al-Quranul Azim. Maka ahibati fillah, isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Tinggalkan riba, karena riba itu termasuk kezaliman. Dan riba itu kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 278-279. Kalau tadi di 5 perkara itu ada yang berkaitan dengan mengurangi timbangan saja. Mengurangi timbangan saja Allah sudah berikan hukuman kepada mereka. Bagaimana dengan yang menzalimin saudaranya dengan melakukan riba? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kalian beriman, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak melakukan itu, maka diumumkan perang. Dengan siapa? Perang dengan Allah dan Rasulnya. Maka hati-hati. Kemudian yang lagi rame di negeri kita, judol dan pinjol. Judol dan pinjol. Dulu kalau mau main judi di mana jemaah? Di mana orang mau main judi? Ini sini Patoan Lambe mana? Mana? GS. Gunung Sampang situ. Wah, tengku. Ada yang judi sabung ayam. Biasanya di mana? Kuburan. Tek-ngetek mereka takut. Jadi dulu orang mau main judi itu malu karena kelihatan sama orang lain. Akhirnya perjudian itu tidak terlalu merajalela. Sekarang judi itu di HP. Nggak perlu dia keluar rumahnya. Nggak perlu ditanya-tanya sama istrinya. Dia di kamarnya bisa main judi. Dan didukung judi ini oleh kekuatan-kekuatan besar. Yang Polri katanya menutup, buka lagi, menutup, buka lagi. Terus seperti itu. Dan sebagian rakyat Indonesia berpikir judi itu bisa membuat orang kaya. Di mana ada orang kaya karena judi? Ada Ustaz, bandarnya. Memang bandar itu ketika melakukan bisnis itu, dia memikirkan itu. Sedangkan antum ketika main judi, antum tahu, yang main 9 orang, yang menang 1. Jadi kesempatan menangnya berapa persen? 10%. 90%-nya kalah antum. Iya, pola saya 10%. Pola saya 10%. Bayangkan akal sehatnya tidak dipakai ya, Mak. Orang itu ketika bisnis dia akan ngitung kira-kira potensi keuntungan Anda berapa persen? Dikatakan 10%. Oh, enggak, tak enggak saya. Orang kalau bisnis akan mikir, tapi karena judi enggak. Berapa banyak orang-orang yang akhirnya gajinya habis dengan judi online? Yang itu akan berdampak kepada pekerjaannya. Setelah judi online kalah, datang kancana judi online, nyaman pinjol. Bah, situ mon butuh fulus, beda. Betul jamaah, ini akhirnya jalan bersama. Banyak orang-orang terlilit pinjol gara-gara judi online. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi pinjolnya riba,
mengumumkan perang sama Allah Azza wa Jal. Judulnya juga perbuatan dosa besar. Yang Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Maidah ayat 90-91. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, khamr kancan judi. Makan biasanya yang namanya kasino-kasino itu acuan khamr. Tempat-tempat itu biasanya jual khamr. Kemudian berhala-berhala, undian-undian, rijsun min amali syaitan, najis dari perbuatan syaitan. Tinggalkan, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa sih syaitan ini suka dengan yang namanya judi dan khamr? Kata Allah, innama yuridu syaitan, yang diinginkan syaitan, ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Syaitan ingin menimpakan di antara kalian permusuhan dan kebencian dalam khamr dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salat, dan membuat kalian jadi nggak bisa sholat, dihalangi dari melaksanakan sholat, dari mengingat Allah Azza wa Jal. Fahal antum muntahun, kalian berhenti enggak? Allah tanyai. Tapi ternyata banyak yang tidak berhenti. Maka hal ini benar-benar menjadi PR buat kita semua. Tadi, jangan bermudah-mudahan mencari kambing hitam, menyalahkan orang. Boleh jadi kita yang menjadi penyebab semua itu. Baik, kita alhamdulillah kita berada di akhir Jumat ya. Waktu yang sangat mulia. Semoga doa-doa dikabulkan. Ini pertanyaan emak-emak. Iya, oh, bapak-bapak sudah pintar semua. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, apakah salah seorang istri yang mengingatkan suaminya untuk tidak mengikuti lomba Agustusan di kantornya yang di situ terdapat campur baur dan tampaknya aurat laki-laki dan perempuan? Mohon nasihatnya untuk kami. Jazakumullah khair. Itu tadi jamaah. Ketika kita mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, maka yang ada azab dari Allah. Bukan kemajuan buat negeri kita, bukan kesejahteraan untuk rakyatnya. Maka tatkala orang hendak melakukan sebuah hiburan, maka lihat apakah hiburan ini, apakah acara ini termasuk acara yang diridhai Allah Azza wa Jalla, mubah, atau enggak, di situ ada banyak dosa. Dulu Sonhorek, sekarang Sonhorek lagi rame kan, lagi rame, bahkan ada fatwa yang mengharamkannya. Kalau mungkin orang-orang yang faham dengan fatwa ulama-ulama terdahulu tentang musik, selesai urusannya. Sekarang ribut karena mengganggu. Kalau nggak mengganggu nggak apa-apa buat mereka. Tapi kalau kita menilik, jumhur ulama berpendapat haram gitu. Selesai urusannya. Apalagi bercampur laki perempuan. Apalagi di situ ada joget-jogetan tadi. Ada berbagai macam kemaksiatan. Maka kalau istri mengingatkan, seharusnya dia ingatkan suaminya. Kadang-kadang kala laki-laki ini seneng kalau campur baur ya. Sampai ada cerita jamaah haji Indonesia, jamaah haji Indonesia ini naik pesawat, pertama kali naik pesawat jamaah. Kan pramugarinya ya tinratin lah jamaah. Kan memang dipilih yang seperti itu mereka. Ini jemaah haji Indonesia tanangnya pak keluar dari korsina jemaah. Wah, mari, maknanya nyeting ya. Mari ketika lewat itu biar
nyentuh itu jamaah. Ada keinginan laki-laki untuk itu. Maka tolong bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara bayar hutang pinjol ilegal yang sengaja saya tidak bayar karena saya tahu itu pinjol ilegal? Apa bisa saya membayarnya dengan cara lain? Jamaah, utang adalah utang, tetap harus dibayar. Yang nggak harus dibayar itu adalah bunganya. Itu nggak harus dibayar. Artinya kalau kita bisa tidak membayarnya, ya nggak usah dibayar. Tapi kan kadang-kadang nggak bisa, kita akan dituntut gara-gara bunganya. Berapa banyak rumah yang disita bukan karena utangnya, tapi karena bunganya. Itu kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Maka kalau bicara dia pinjam ilegal lalu ditutup, mungkin gini yang dia tanyakan. Iya, jadi pinjam di pinjol ilegal terus aplikasinya ini ditutup. Kan ada yang ditutup memang kan. Akhirnya dia kan nggak bisa bayar. Bagaimana cara melunasi utangnya? Faham apa enggak? Anak nggak paham juga pada zaman. Jadi dia ini pinjam di aplikasi ilegal, kemudian aplikasinya tutup, lalu bagaimana cara dia membayarnya? Kalau buka ya dia bayar, selesai gitu kan. Tapi kalau ternyata sudah tutup, apa yang harus kita lakukan? Kalau bisa dicari pemiliknya, dicari pemiliknya. Kita bayar pokoknya saja. Kalau ternyata udah nggak ditemukan, Ustaz, karena mereka memang ya menggunakan nama-nama samaran ya, maka nggak bisa. Ya sudah, sodakohkan atas nama pemilik uang itu, disodakohkan. Setelah disodakohkan, kalau suatu hari ternyata dia datang ke rumah antum, assalamualaikum, ajunan endi otang saya, bejar boleh jemaah. Loh iya jemaah, iya. Jadi yang haram tetap haram tadi bunganya, kita yang bayar adalah pokoknya, pokoknya yang dibayar. Izin bertanya Ustaz, apakah termasuk dosa kabair? Merenges nih jemaah. Jika sound system dinyalakan, dibunyikan ketika waktu sholat berlangsung. Baca Quran lebih keras dari suara temannya, kemudian mengganggu dia, itu dosa. Baca Quran. Maka kalau orang-orang yang mau menyetel sound kadangkala, maka jangan sampai mengganggu. Ini sound yang halal, anggap soundnya itu halal. Suara yang dikeluarkan di situ adalah hal yang baik. Gitu. Tapi kalau ternyata mengganggu, maka tetap nggak boleh. Maka kecilkan atau gimana? Tadi yang baca Quran, ketika antum tahu di sebelah antum ada orang yang juga ngaji, ya jangan sampai mengganggu dia. Bagaimana hukumnya mendapatkan warisan atau hibah dari nenek kami yang didapatkan dari hasil riba? Karena kami baru tahu info tersebut dari keluarga. Mohon pencerahannya. Ahibati fillah, perubahan transaksi itu merubah hukum. Contohnya, orang mendapatkan harta dari judi, menang judi dia. Haram tidak hasilnya buat dia? Buat dia haram. Lalu dia datang beli gorengan sama antum, beli gorengan. Kita tahu orang ini mari menang judi. Tereman tidak pesen jamaah. Remah ya. Tidak apa-apa. Buat dia haram. Buat dia haram.
Tapi kalau kalau uangnya itu hasil curian tetap haram. Karena uang itu milik orang lain. Berbeda tadi. Kalau ini dia dapat sepeda motor kemudian dia jual ke kita. Kan ada yang namanya penadah kan? Kita tahu, enggak, saya tidak beli dari yang nyuri Ustaz, dari penadahnya Ustaz. Kan sudah tangan kedua Ustaz. Pak Kuni barang-barang curian. Endina orang ini. Tak bisa jamaah. Nggak bisa. Riba juga seperti itu. Artinya orang itu dapat riba gitu ya. Dari riba, kemudian dia hibahkan. Walaupun termasuk lebih baik kita menolaknya. Tapi kalau kita terima, semoga nggak ada masalah. Tapi kalau kita menolak, dalam rangka memberikan pelajaran kepada orang-orang itu lebih utama. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara membentengi hati untuk tidak kalah dengan syahwat? Afwan, karena anak sekolah di umum, anak tidak dapat lepas dari ikhtilat. Jazakallah khair. Ya, tundukkan pandangan dan perbanyak zikrullah serta doa. Wallah jamaah, Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada aku akan ingat kepadamu. Maka orang yang suka ingat sama Allah, di saat-saat dia membutuhkan pertolongan, Allah akan ingat. Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di perutnya ikan paus, apa kata Allah? Falaula an kana minal musabbihin. Andai kata Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang ahli bertasbih, mengingat Allah Azza wa Jalla dan menyucikannya, dia akan berada di perut ikan sampai hari dibangkitkannya manusia. Maka tadi, dalam kondisi yang sulit, tundukkan pandangan, perbanyak zikrullah. Kalau ternyata engkau habis melihat sesuatu ya, kadang-kala kita itu nggak sengaja lihat ya, tapi nggak sengaja diteruskan. Nah, antum langsung istighfar, banyakin istighfar setelah itu. Karena kata Nabi SAW, wa'ad bi'is sayyi'atal hasan, ikutin perbuatan dosa dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskannya. Karena dosa itu akan menyisakan noda hitam di hati. Gara-gara ngeliat jadi ada noda, ada nokta hitam di hati kita. Bagaimana cara menghapuskannya? Beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Pokoknya setiap kali habis melihat sesuatu, jangan dibiarkan jadi penyakit. Karena kalau kita nggak langsung istighfar, nanti kita akan kepikiran. Kayak umpamanya kita ngelihat ada perempuan lewat depan rumah, dan subhanallah, fitnah di luar rumah dan di dalam rumah lebih besar mana sekarang jemaah? Di dalam rumah. Dengan adanya handphone ini, fitnah di dalam rumah ketika antum sendirian di dalam kamar nggak ada yang ngelihat, lebih dahsyat daripada keluar. Itu yang terjadi. Maka tadi supaya kita setelah melihat umpamanya lalu kita kepikiran, sudah duduk taruh istighfar sampai tenang. Baik. Dan kalau antum bisa puasa, perbanyak puasa sunnah, karena puasa itu juga dapat menundukkan syahwat kita. Ini merenges ini jemaah. Oh, ini pertanyaannya memang sudah dicetak sama dia jemaah. Dan dikosongin nama ustadznya.
Tinggal Ustadz Sapa beri nyamah. Pertama, benarkah Isra ke Masjidil Aqsa di Yerusalem? Faktanya ketika Nabi Isra, lokasi di Yerusalem bukanlah masjid atau sinagog Yahudi. Saat itu di sana hanyalah merupakan puing-puing bekas reruntuhan patung dewa Jupiter Yunani yang dihancurkan oleh Persia, yang kemudian ketika dikuasai Kristen Romawi dijadikan tempat pembuangan sampah dan kain kotoran haid. Nah, kadangkala orang itu membaca sejarah dari penulis yang mungkin kurang objektif, atau sumbernya nggak valid. Umat Islam menaklukkan Masjidil Aqsa itu tahun berapa? Yerusalem. Tahun 38. Enggak. 638. Masehi. Hijriyah pertanyaannya. Hijriyah. Jadi kita mau bicara tentang Nabi Muhammad SAW, kapan Isra Mi'raj, kapan ditaklukkannya Masjidil Aqsa. Hijriyah. Hari jamaah. Tahun berapa? 8. Itu Fathu Makkah. Tahun 16 ya. 15-16. Kasihkan hadiah. Insyaallah. Iya, tahun 15 atau 16 kira-kira. Umar menerima kunci Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa pada saat itu dipegang oleh siapa? Oleh Romawi, Nasrani pada waktu mereka. Maka cuma memang yang dikatakan benar di sini bahwa ketika itu dikuasain Kristen Romawi, dikuasai oleh orang-orang Nasara yang menguasai Masjidil Aqsa. Umat Islam menerima kunci itu dari pendeta-pendeta Nasara. Betul. Dan itu Masjidil Aqsa tetap dari zamannya Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Itu tetap Masjidil Aqsa. Dan disebutkan yang membangun Masjidil Aqsa itu bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam. Ada beberapa riwayat, tapi yang jelas itu tetap lokasi itu Masjidil Aqsa. Sebagaimana Masjidil Haram pada waktu itu ada 360 berhala, tapi tetap namanya Masjidil Haram. Makanya Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ada berapa berhala di Masjidil Haram? 360 berhala. Jadi kalau sejarahnya memang di sana ada patung-patung, mungkin ada patung-patung. Karena orang-orang sudah melakukan kesyirikan. Tapi tempat itu namanya tetap Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Nabi sholat di depannya ada 360 berhala. Sholat di mana? Di Masjidil Haram. Tetap disebut Masjidil Haram. Iya, mungkin itu intinya. Kedua, benarkah Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha dengan menembus luasnya galaksi di alam semesta yang mana jaraknya miliaran tahun cahaya? Adakah makhluk yang mampu menembus luasnya alam semesta yang jaraknya miliaran tahun cahaya? Ya Allah, malaikat Jibril benar datang. Iya jemaah. Makanya ketika Abu Jahal datang ke Nabi SAW. Nabi disebutkan lagi duduk termenung. Lalu datengin sama Abu Jahal. Kenapa engkau Muhammad? Aku baru saja pulang dari Masjidil Aqsa. Kata Abu Jahal, engkau berangkat ke Urushalim, Masjidil Aqsa sana, kemudian paginya sudah di sini? Iya, kata dia. Kalau aku kumpulkan orang-orang itu, engkau akan sampaikan ini. Iya, kata Nabi Muhammad SAW.
Abu Jahal teti panitia kajian. Kumpul lagi dengan orang. Abu Jahal, yuk sini ke ngadi ngaki. Dia ingin menyampaikan kepada orang bahwa Nabi Muhammad SAW berbohong, membuat. Abu Jahal merasa punya bahan nih untuk membuat orang-orang meninggalkan Islam. Akhirnya datangkan sama Abu Jahal, mari, fadhal. Ingat membeda mic, paling ngomong lagi ngakui mic pada waktu itu. Datang orang-orang, Nabi menyampaikan. Itu ada orang yang megang kepala, ya. Merasa mustahil gitu loh. Kita itu ke sana 1 bulan naik onta, pulang sebulan, 2 bulan. Ini cuma semalam sudah depak ke Mekah. Tapi ada orang yang tahu bahwa Nabi Muhammad SAW Al-Amin, nggak pernah bohong. Maka ada yang menanyakan, bagaimana Masjidil Aqsa? Maka dikasih tahu bentuknya kayak gini. Disebutkan bahwa Nabi SAW agak lupa dengan beberapa yang beliau lihat. Itu Masjidil Aqsa diangkat sama Allah Azza wa Jalla. Nabi melihat. Nabi ceritakan semua dengan lengkap. Kata mereka, adapun sifat Masjidil Aqsa benar. Disebutkan seperti itu. Cuma mereka masih bingung gimana kok bisa semalam sudah nyampe. Tadi ada orang yang percaya, ada orang yang nggak percaya. Akhirnya Abu Jahal enter ke Abu Bakar. Tidak tahu manggil dengan apa, ya Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar ya. Situ tahu apa aja, beda berita nih. Sahibuka, sahibmu. Usriya bihi. Dia semalaman baru datang dari Masjidil Aqsa dan pagi sudah ada di sini. Percaya situ. In qala dzalika faqad sadaq. Kalau benar dia ngomong itu benar, aku percaya. Kata Abu Jahal, mikir Abu Jahal. Bakar, ngangkui akal gitu loh. Beremas itu jangan. Percaya jangan dia. Kata Abu Bakar, aku percaya dengan yang lebih jauh dari itu. Aku percaya dengan berita langit yang datangnya pagi dan sore. Apalagi cuma ke Masjidil Aqsa tadi. Berita dari langit datang ke bawah. Aku percaya. Sejak saat itu disebut Abu Bakar As-Siddiq. Tadi anak kalau suruh baca ini kayaknya terlalu panjang, tapi intinya innallaha ala kulli syai'in qadir. Nggak perlu antum bicara tentang Isra Mi'raj. Oh sekarang kan mungkin naik pesawat kan. Lambat tak naik pesawat Nabi Muhammad SAW. Naik buruk. Anak mau kasih hadiah. Buruk itu kayak apa? Buruk. Hah? Kuda. Lebih besar dari bighal tapi di bawahnya kuda. Betul, sahih. Warnanya apa? Warnanya apa? Putih jamaah. Kasihkan hadiah. Nah. Terus dia terbang. Meloncat, sahih. Jadi dia ini meletakkan kaki depannya di akhir mata dia memandang. Jadi kalau dia dari sini umpamanya melihat ujungnya ini, dia akan, jadi bukan terbang tapi melompat. Dan itu kendaraannya para nabi. Dan ketika Nabi alaihissalatu mau naik kuda, mau naik buruk itu sempat goyang-goyang ya. Kayak kuda yang nggak mau dinaikin kan. Itu Jibril marah sama buruk ini. Engkau tahu buruk, nggak ada yang pernah menunggangimu yang lebih baik dari yang akan menunggangimu. Langsung buruk itu diam dan berkeringat ketika dinaiki Nabi SAW. Itu buruk. Adapun Mi'rajnya tidak disebutkan pakai apa. Yang jelas Mi'rajnya itu wallahu a'lam ya. Banyak para ulama menjelaskan tengah-tengah bumi itu adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bersambung langsung dengan Baitul Ma'mur.
Tapi ketika Nabi Isra, Nabi nggak langsung ke atas, tapi Nabi menuju seperti ini. Wallahu a'lam bishawab, ini disebutkan oleh para ulama. Tapi yang jelas mi'rajnya pakai apa? Beliau mi'raj berangkat dengan Jibril ke atas sana. Dan Jibril biasa naik turun dari langit. Kalau ngakui lift, paling ngakui lift setelah satu lift ya, apa cuma. Jadi wallahu a'lam, tapi yang jelas innallaha ala kulli syai'in qadir. Itulah jamaah yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu untuk berdoa ya, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Manfaatkan waktu yang ada untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.